Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Senin tanggal 21 November 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Dikatakan demikian. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ingatlah akan perintah dan pengajaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingat berarti memperhatikan, memikirkan, menilik. Dari konsep tersebut, mengingat merupakan suatu tindakan untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran, apa yang terlewatkan sehingga dapat menemukan sesuatu yang berharga dan tidak melupakannya. Hal tersebut juga ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nats hari ini. Petrus meminta agar jemaat menerima surat ini untuk mengingat semua perintah Tuhan maupun pengajaran yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Karena pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu kedagingannya. Mereka adalah para pendosa dan pengumbar hawa nafsu dunia. Boleh jadi mereka, para pengejek itu akan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kapankah janji akan kedatangannya itu tiba? Mereka akan mengatakan bahwa sejak bapak-bapak leluhur mereka meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Semuanya tidak berubah dan masih tampak sebagaimana mulanya. Bandingkan 2 Petrus 3 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita sangat butuh pengajaran akan firman Tuhan untuk menuntun kita mengetahui kebenarannya dan kehendaknya. Dalam keseharian semua orang pasti ada saja masalah dan pergumulan yang dihadapi. Ketika kembali pada firman-Nya, di sanalah kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Tuhan berjanji kepada umat-Nya bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa menyelesaikan permasalahan kita. Yang diperlukan hanya berpegang dan lakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya. Ia mengingatkan lewat 1 Petrus 1 ayat 25 bahwa firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Nya bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah senantiasa mengingat perintah Tuhan agar hidup kita tetap berada di jalur yang tepat. Walaupun dalam perjalanannya mungkin kita akan menghadapi pengajaran-pengajaran yang sepertinya baik, namun malah menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, maka dari itu penting untuk mengingat pengajaran dan perintah Tuhan dan selalu memperhatikan pengajaran di sekitar kita agar kita tidak tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, perlengkapi kami Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu untuk mampu meneliti dan memilah-milah mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang
salah, yang menyesatkan dan tidak berasal dari Tuhan. Tuntun kami untuk selalu setia dan taat, mendengarkan dan melakukan segala perintah dan pengajaran-pengajaran yang Tuhan firmankan. Sadarkan kami juga untuk memahami bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kehidupan bagi setiap orang percaya, dan juga firman-Mu adalah senjata untuk menghadapi dan melawan pengajaran-pengajaran sesat dan situasi yang baru yang bermunculan saat ini, yang bertentangan dan berlawanan dengan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang merindukan kasih pertolongan-Mu, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih anak-anak, remaja, para orang tua, lansia, hamba-hamba Tuhan. Lawat dan lindungi mereka di setiap kondisi yang mereka alami. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Mudahkan segala urusan dan pekerjaan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah kiranya Tuhan topang. Yang berduka kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.